وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersuah di program acara Fatwa Seputar Anak, di mana kita telah bahas beberapa poin terkait dengan menyusui, ya, terkait dengan menyusui anak. Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya yaitu hal yuhramu qalilur radha'i wa kathiruhu. Apakah sedikit banyaknya si bayi menyusu itu akan merubah statusnya menjadi mahram? Am labudda min adadi radha'atin muayyanin. Apakah merubah statusnya menjadi mahram itu dengan jumlah tertentu, dengan jumlah susuan tertentu? Jadi maksudnya di sini ikhwah pertanyaannya, apakah kalau seorang bayi menyusu sekali dengan seorang ibu lantas sudah dikatakan mahram? Intinya baik yang dia minum sedikit maupun banyak, intinya kalau dia sudah menyusui dari ibunya, dari seorang wanita, maka ibu itu menjadi ibu susuannya, menjadi mahram dia. Ataukah ada jumlah tertentu yang dibatasi oleh syariat, ya? Apakah ada jumlah tertentu yang dibatasi oleh syariat sebagai jumlah minimal yang menjadikan seorang anak bayi itu menjadi mahram bagi si wanita yang menyusuinya? Ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika fadhahabat ta'ifatun ila anna at-tahrima yathbutu biqalili ridha'i wa kathiruhu biqalili ridha'i wa kathirihi wahtajja haula'i bi hujajin al-awwaluha. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Sebagian ada yang berpendapat bahwasanya walaupun seorang bayi menyusu sedikit ataupun banyak, maka hal itu sudah merubah statusnya menjadi mahram. Dan mereka, yakni pendapat yang menyatakan seperti ini, berhujjah dengan hujjah sebagai berikut. Yang pertama yaitu annallaha ta'ala atlaqat tahrima bi ismi radha'ati faqala fi adadil muharramat
wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dalil yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haramnya secara mutlak atas nama menyusui. Faqala fi adadil muharramat, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah orang yang termasuk mahram, yaitu wa ummahatukum allati arda'nakum. Allah menyebutkan dan ibu kalian yang pernah menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha'ah, dan juga termasuk mahram yaitu saudari-saudari susuanmu. Jadi di sini ya pendapat ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah orang yang statusnya mahram bagi seorang laki-laki. Di antaranya yaitu wa ummahatukum allati arda'nakum. Di antara yang menjadi mahram adalah ibu yang telah menyusui kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tak menyebutkan berapa-berapanya. Allah hanya menyebutkan wa ummahatukum allati arda'nakum, yang menjadi salah seorang mahram wanita yang menjadi mahrammu yaitu wanita yang telah menyusui kamu. Hanya itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah menyebutkan jumlahnya sekian minimal sekian, enggak menyebutkan. Demikian. Faqalu haitsu wujida ismuhu wujida hukmuha. Mereka katakan kalau di situ sudah ada nama menyusui, berarti hukum menyusui sudah ada. Itu dia. Ya, dia dikatakan menyusu walaupun mungkin hanya sekali atau 2 kali isapan. Seorang bayi yang mengisap sekali atau 2 kali susu seorang wanita, air susu seorang wanita, ya, dari payudara seorang wanita, apakah anak ini sudah disebut menyusui? Kalau sudah dikatakan dia menyusui, berarti hukumnya sudah masuk hukum menyusui, yaitu wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu dan kaum ibu yang telah menyusui kalian. Termasuk juga kalau si ibunya menjadi mahram, berarti anak-anak kandung ibu ini menjadi saudara kandung. Makanya dilanjutkan wa akhwatukum allati wa akhwatukum minar radha'ah, dan juga diharamkan bagi kalian saudari-saudari kalian sesusuan atau anak kandung daripada ibu yang menyusui Anda, atau dia punya beberapa orang yang telah dia susui. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Diharamkan dikarenakan susuan sebagaimana diharamkan dikarenakan nasab. Ya. Apabila seorang suami istri menikah kemudian punya anaklah dia, maka anak ini kan nasab dia. Ya. Ada anaknya 3 atau 4, maka ini semua nasab dia. Demikian. Anak-anak ini merupakan nasab dia dan dia menjadi mahram anak-anak ini. Kalau anak-anak ini ternyata punya anak lagi jadi cucunya mahram. Nah, demikian juga ikhwah, ya, demikian juga apabila misalnya ini Ahmad dan Zainab punya anak Zaid, punya anak Fatimah, begitu. Ya, otomatis Zaid dan Fatimah ini menjadi mahramnya Ahmad dan Zainab. Demikian, ya. Ahmad Zainab menikah punya anak Zaid dan Fatimah. Fatimah dan Zaid ini mahram bagi si Ahmad dan Zainab. Apabila ibu Zainab menyusui seorang anak yang bernama Muhammad, berarti ibu yaitu Zainab menjadi anak ibu susuan si Muhammad, Ahmad menjadi ayah susuan si Muhammad, Zaid menjadi saudara susuan si Ahmad, dan Fatimah menjadi saudari susuan si Ahmad, dan ini semua mahram. Demikian. Kalau Zainab punya ayah, berarti dia adalah kakek daripada si Zaid, berarti juga kakek daripada si Muhammad tadi. Tapi kalau Zaid kakek kandung, kalau Ahmad kakek
susuan. Demikian. Yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasab. Apa saja yang diharamkan dikarenakan nasab, maka begitu juga diharamkannya dikarenakan susuan. Wa hadza muwafiqun li itlaqil Qur'an, dan ini cocok dengan lafaz mutlaknya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak menyebutkan berapa-berapanya, tidak menyebutkan 2 kali 3 kali, enggak menyebutkan. Pokoknya kalau selama seorang bayi sudah dikatakan menyusu dari seorang ibu, dia sudah bisa dikatakan menyusu, maka hukumnya hukum menyusui. Inilah pendapat yang pertama, yaitu mau sedikit mau banyak tetap itu bisa merubah status si bayi yang tadinya tidak mahram menjadi mahram. Yang kedua, ma thabata fi sahihaini an Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua, ya kata mereka, yang tidak ada jumlah tertentu, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Harits radhiyallahu anhu qala annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihabin. Bahwasanya Uqbah bin Harits menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Yahya binta Abi Ihab. Faja'at amatun saudaun. Jadi setelah mereka menikah ini, datanglah seorang hamba sahaya wanita yang perempuan. Hamba sahaya wanita yang kulitnya hitam. Faqalat, hamba sahaya ini mengatakan, qad arda'tukuma, kalian itu dua-dua pernah aku susui loh. Gitu ya, bahasa kita gitu loh. Kok kalian menikah? Kalian berdua itu pernah saya susuin waktu kecil, kata si hamba sahaya hitam ini. Ya. Fadzakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arda anni. Lantas apa yang dikatakan, kisah tersebut, dan termasuk apa yang dikatakan si wanita hitam itu, aku ceritakan kepada Nabi. Ini gimana ya Rasulullah? Rasulullah berpaling, ya. Beliau berpaling, tapi tetap ditanya lagi oleh Uqbah bin Harits. Kemudian qala fatanahaitu fadzakartu dzalika lahu. Lantas aku pun ikut mengikuti dari arah mana beliau berpaling, dan aku kembali bertanya. Qal, lantas dia katakan, maksudnya beliau katakan, fa kaifa qad za'amat annaha qad arda'tukuma. Terus bagaimana lagi? Dia sudah katakan bahwasanya kalian berdua pernah dia susui, ya sudah, mau bagaimana lagi? Memang begitu ceritanya. Demikian. Itu pengakuan dia. Nah, kemudian ya, jadi di sini bahasanya wa kaifa qad za'amat annaha qad arda'tukuma. Mau bagaimana lagi? Dia sudah menyatakan hal itu, berarti kalian harus pisah. Fanahahu anha walam yas'al an adadi radha. Akhirnya dipisahlah mereka berdua, dan di sini Rasulullah enggak sebutkan memang berapa kali susuannya, enggak disebutkan. Qalu walau annahu fa'ala yata'allaqu bihi tahrim fastawa qaliluhu wa kathiruhu wa li anna insadzul 'azim la inbatil lahm yahsulu bi qalilihi wa kathirihi. Afwan, salah baca. Oh betul. Fanahahu anha walam yas'al an adadi ridha. Lantas dia pun melarang menikah dengan wanita ini, dan beliau tak tanya-tanya berapa jumlah susuan tersebut. Dia enggak tanya-tanya kepada wanita itu memang berapa kali rupanya aku ibu susukan saya dan calon istri saya, begitu. Kemudian mereka juga mengatakan dengan demikian menunjukkan bahwasanya status seseorang bisa berubah menjadi mahram, ya, sama saja apakah dia nyusunya sedikit atau nyusunya banyak, karena baik nyusu sedikit maupun banyak, hal itu bisa menumbuhkan tulang dan bisa menumbuhkan daging, ya tentunya bagi anak kecil. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi mazhab yang pertama, mau sedikit mau banyak itu tetap dia menjadi mahram, tidak ada jumlah-jumlah tertentu, tidak ada batasan-batasan tertentu, tidak ada batasan minimal. Wa dhahaba ta'ifatu min ahli al-ilmi ila annahu lam yathbut at-tahrim bi aqall min 3 radha'atin. Pendapat kedua, sekelompok para ulama yang kedua, yaitu mereka katakan tidak bisa berubah statusnya menjadi mahram kalau
dia menyusui masih kurang dari 3 kali penyusuan. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, penyusuannya harus 3 kali baru dia menjadi mahram. Kalau nggak sampai 3 kali tidak bisa menjadi mahram. Itu dia. Kalau yang pertama tadi kan nggak ada pakai jumlah-jumlah. Yang kedua ini pakai jumlah, hanya jumlahnya 3. 3 kali penyusuan minimal maka si bayi menjadi mahram. Wastadallu bima thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka berdalilkan dengan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimil massatu wal massatani, ya. Bahwasanya dengan penyusuan sekali 2 kali itu tidak bisa merubah status si bayi menjadi mahram. Demikian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa qauluhu la tuhram al-imlajatu wal imlajatani. Beliau juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa hanya untuk sekali menyusu atau 2 kali menyusu tidak bisa merubah status si bayi menjadi mahram. Demikian. Jadi di sini pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya minimal 3 kali nyusu. Kalau 2 kali belum, 2,5 belum, 2/3 juga belum. Wa dhahabat ta'ifatun tsalitsah. Kemudian di kelompok ulama yang ketiga menyatakan ila annahu la yathbutit tahrimu bi aqalli min 5 radha'atin. Pendapat yang ketiga ini bahwasanya tidak bisa merubah status si anak menjadi mahram kalau susuannya masih kurang dari 5 kali. Wa hujjatum fi dzalika ma shahha an Aisyah radhiyallahu anha. Hujjah pendapat yang nomor 3 ini, kelompok yang ketiga ini, yaitu hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, kana fima unzila minal Qur'an 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Beliau mengatakan bahwasanya dahulu Quran itu turun di awal-awal, yaitu bisa membuat seorang bayi menjadi mahram apabila menyusuinya 10 kali. Summa nusikhna bi 5 ma'lumatin. Kemudian hukum 10 kali menyusui itu dirubah, ya, menjadi dihapuskan dan dirubah menjadi 5 kali. Bi 5 ma'lumatin, dengan 5 kali penyusuan ma'lumatin yang jelas. Jadi kalau ragu-ragu nggak boleh, nggak dihitung kalau dia ragu-ragu. Fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Dan hingga Rasulullah wafat, maka dia sesuai dengan sampai sekarang sebagaimana yang dibacakan Al-Qur'an. Demikian ikhwah. Wa amma man qala bis-salasi. Jadi kelompoknya ada di sini sebutkan 3. Yang pertama, selama dia menyusui, mau sedikit mau banyak, dia tetap dikatakan anak susuan. Yang kedua, minimal 3. Kalau dia kurang dari 3, maka dia tidak bisa menjadi anak susuan, enggak bisa jadi anak mahram. Yang ketiga yaitu minimal 5 kali, ya, minimal 5 kali. Kalau sudah 5 kali dia menyusui dan si bayi menyusu dari si ibu 5 kali, maka berubahlah status si anak yang mungkin tadi anak angkat atau anak tetangga atau anak siapalah, ya, berubahlah statusnya menjadi anak susuan. Demikian ikhwah. Top. Wa amma man qala bi thalathi fa innahu istadallu bi mafhumi hadhil hadis la tuharrimu al-mussata wal mussatani. Adapun yang mengatakan minimal 3 kali nyusu baru dikatakan dia mahram, yaitu diambil dari makna mafhum dari hadis. Rasulullah mengatakan tidak menjadi haram kalau hanya masih 1 kali atau 2 kali nyusu. Oh, berarti 3 kali ya, begitu. Ya, jadi seolah begitu. Karena kan mereka yang mengatakan 3 kali minimal menyusui baru dia mahram, berdasarkan hadis ini berarti mereka mengartikan ketika Rasulullah katakan tidak mengharamkan, tidak berubah status seorang bayi menjadi mahram kalau dia menyusu hanya 1 atau 2 kali. Dari sinilah diambil mafhumnya, walaupun nggak ada tertera dalam
catat dalam hadis nggak disebutkan. Mereka memahami, oh kalau 1 atau 2 kali belum dikatakan mahram, berarti 3 kali baru dikatakan mahram. Begitu. Ya, gitu cara pengambilan hukumnya. Tapi ini bermasalah pendalilan seperti ini. Mengapa? Wal hadis Aisyah radhiyallahu anha al-akhir nassun fil khamsi. Ini tidak bisa diterima dikarenakan hadis Aisyah radhiyallahu anha itu hadis yang paling akhir yang menyebutkan 5 kali. Wa hadza mantuq. Sementara inilah hadis mantuq. Mantuq itu jelas tertera. Karena kan kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana fima unzila minal Qur'an 10 da'atin ma'lumatin tuharrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Jadi kalimat khamsi ma'lumatin dengan 5 kali susuan itu tertera dalam hadis sahih ini. Sementara yang menyatakan 3 itu tak tertera. Ya, angka 3 enggak tertera dalam hadis tersebut. Hanya difahami secara mafhum. Kalau enggak boleh 2 dan 3 kali, berarti yang 1 dan 2 kali, berarti yang ketiga kalinya menjadi mahram, begitu. Tapi kan enggak disebutkan dalam hadis. Jadi jelaslah ikhwah kuatnya pendapat yang ketiga. Wa hadza mantuqun wal mantuqu muqaddamun al mafhum. Hadis Aisyah yang menyebutkan angka 5 kali itu mantuq, sementara yang menyebutkan 3 kali itu mafhum. Kalau sudah berbenturan antara mantuk dengan mafhum, maka lebih dikedepankanlah yang mantuk terlebih dahulu. Mantuk ini jelas angkanya disebutkan dalam hadis. Yang mafhum enggak disebutkan dalam hadis. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian kama yaqulu ahli usul, sebagaimana dikatakan oleh para pakar usul. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha, adapun ucapan Aisyah radhiyallahu anha fatwufiya Rasulullah wa hunna mimma yaqra'u minal Qur'an. Beliau katakan bahwasanya wafatlah Rasulullah SAW dan itulah ayat yang dibaca dalam Al-Quran sampai sekarang. Yakni qurbu ahdin naskhi minal wafati Rasulullah hatta sara ba'du man lam yablughu an-nasakh yaqra'u ala rasmil awal. Yaitu karena ucapan Rasulullah SAW itu sangat dekat. Ucapan Rasulullah yang menyebutkan 5 kali susuan itu sangat dekat dengan wafatnya Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang belum mendengar mansukhnya ayat, tadi kan Aisyah mengatakan tadinya sih dalam Al-Quran 10 susuan, tapi dimansuhkan menjadi 5. Ya, karena pemansuhan ini lebih dekat kepada wafatnya Rasulullah, sehingga banyak sahabat yang belum mendengar penghapusan hukum 10 menjadi 5, ya, karena mereka banyak yang belum mendengar, akhirnya mereka masih membaca ayat Quran sebagaimana bacaan sebelumnya, padahal seharusnya sudah dirubah. Dan dalam Al-Quran bisa mansukh seperti itu ikhwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Apa saja ayat-ayat yang kami telah nasahkan atau dilupakan, na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan dengan ayat yang jauh lebih baik daripada yang telah kami mansuh. Au misliha, atau minimal yang sama levelnya. Demikian ikhwah. Wa hadza yu'akkidu ma dhahabna ilaihi min tarjihil qaul bil khamsi radha'at, dan ini jelas mendukung dan menguatkan pendapat kami yang merojihkan bahwasanya yang bisa merubah status si bayi menjadi mahram adalah apabila dia minimal menyusui 5 kali susuan. Li'annaha akhirul amr alladhi istaqarra alaihil hakum, karena inilah hukum terakhir ya sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah itu hukum yang terakhir, tidak ada lagi cerita mansukh dan dimanasahkan. Jadi jelas ikhwatiddin, kalau kita bicara tentang berapa kali sih si bayi dikatakan menjadi mahram, berapa kali sih minumnya, maka jawabannya adalah 5 kali minimal, atau minimal sebanyak 5 kali. Demikian. Jadi kalau 3 kali belum,
Kalau dia menyusui 3 kali belum, menyusui hanya 4 kali belum, 4,5 belum, dia harus 5 minimal. Kalau 10 ya jelas-jelas 5 aja iya, apalagi 10.